Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem diagnosa catu daya ECM pada kondisi kunci kontak off. Yang pertama di sini perhatikan, yaitu kunci kontaknya sudah berada di posisi off. Lalu kita akan mengetes apakah fusi beling ini mengalirkan arus dari baterai. Ya, di sini lampu dari test pen-nya sudah menyala, berarti fusi beling mengalirkan arus dari baterai. Selanjutnya di sini kita akan mengukur apakah ada arus yang mengalir pada sekring FI atau fuse FI. Pastikan kunci kontak masih dalam keadaan off. Fuse FI ada di urutan nomor 3 dari atas. Ya, di sini arusnya sudah mengalir pada fuse FI dan tidak terjadi keputusan pada fuse FI. Selanjutnya kita akan mengetes arus yang mengalir pada fuse AM1. Pastikan kunci kontak dalam keadaan off. Ya, di sini lampu test pen-nya sudah menyala, berarti arus dari baterai sudah mengalir pada AM1. Selanjutnya di sini kita akan mengukur arus yang mengalir pada switch pengapian. Pastikan kunci kontak masih dalam keadaan off. Ya, di sini ada test pen-nya sudah menyala lampunya, berarti arus sudah mengalir pada switch pengapian. Ada 2 kabel. Selanjutnya di sini kita akan mengetes arus yang mengalir pada relay FI. Pastikan kunci kontak masih dalam keadaan off. Kita cabut relaynya. Di sini kita akan melakukan pengetesan apakah ada arus yang mengalir pada relay. Ya, di sini test pen-nya sudah menyala, berarti ada arus yang mengalir pada relay FI. Kunci kontak masih dalam keadaan off ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengecek apakah ada arus yang mengalir pada BAT atau di sini BAT terletak di ECM, yaitu dengan kode E10-7. Posisinya di sini ya teman-teman. Oke, kita akan melakukan pengetesan langsung pada ECM ya. Baiklah teman-teman, di sini arusnya sudah mengalir pada ECM di dekat BAT. Kunci kontak masih dalam keadaan off. Baiklah, sekian video dari saya tentang sistem diagnosa catu daya ECM pada kondisi kunci kontak off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai sistem diagnosa catu daya ECM pada kondisi kunci kontak on ya teman-teman. Di sini ada IG2 teman-teman. Kita akan mendiagnosa sistem catu daya dari IG2.
kita menggunakan test pen ya teman-teman. Pertama kita on-kan kunci kontak. Lalu di sini kita akan mengetes IG2-nya teman-teman. Di sini ada satu. Lalu di sebelah sini ada juga satu lagi teman-teman. Jadi di sini ada 2 IG2 ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem catu daya dari IG2 ya teman-teman. Pertama kita pastikan kunci kontak on ya teman-teman. Lalu di sini kita cari fuse dari EG2 teman-teman. Di sini hidup kedua-duanya ya teman-teman pada 2 kaki fuse yang menandakan bahwa fuse itu bagus atau tidak terputus ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada relay EFI 2.3. Pertama kita pastikan dulu kunci kontaknya on ya teman-teman. Lalu kita akan mengukur sistem catu daya dari relay EFI ini teman-teman. Ya, di sini sudah menyala lampu tes pennya teman-teman, berarti ada arus yang mengalir pada sistem catu daya ini. Selanjutnya di sini ada relay full pump teman-teman. Kita akan mengukur sistem catu daya dari relay fuel pump ini teman-teman. Di sini kita on-kan kunci kontaknya terlebih dahulu seperti biasa. Lalu kita akan mencabut teman-teman. Di sini teman-teman relay. Setelah kita cabut teman-teman, kita mengukur pada relay fuel pump ini teman-teman, sistem catu daya ya. Ya, di sini lampu tes pen menyala yang menandakan bahwa ada arus pada sistem catu daya relay fuel pump ini teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan mengukur apakah ada arus yang masuk pada koil pengapian dari sistem catu daya ini teman-teman. Kita akan mengukur pada koil pengapian nomor 1. Kita cabut dulu soketnya teman-teman. Kita agak on-kan dulu teman-teman kunci kontaknya. Ya, di sini lampu tes pen menyala yang menandakan bahwa ada arus yang mengalir pada sistem catu daya koil ini teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk koil kedua teman-teman ya. Kunci kontaknya masih berada posisi on ya teman-teman. Di sini lampu tes pen menyala yang menandakan berarti ada arus yang masuk ya teman-teman pada sistem catu daya koil pengapian ini. Selanjutnya kita akan mengetes pada koil yang ketiga teman-teman. Ya, di sini tes pen menyala, berarti ada arus yang masuk ya teman-teman. Kunci kontaknya masih berada di posisi on ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada koil yang keempat teman-teman. Akan mengetes apakah ada arus yang masuk teman-teman. Ya, lampu tes pennya sudah menyala, berarti ada arus yang masuk ya teman-teman pada koil 4. Selanjutnya di sini ada terminal plus B1 yang posisinya berada di ini ada di terminal E8 strip 7 teman-teman, yang terletak di sini teman-teman, di ujung. Selanjutnya kita akan melakukan tes pada terminal plus B1. Kunci kontak kita on-kan dulu teman-teman. Lalu di sini kita akan melakukan tes.
Selanjutnya kita akan mengukur ya teman-teman, apakah ada arus yang masuk pada terminal plus B1. Posisinya di sini teman-teman, di paling ujung. Nah, di sini harusnya sudah masuk ya teman-teman, yang menandakan ada arus yang mengalir pada terminal plus B1 ini teman-teman. Selanjutnya kita akan mengetes apakah ada arus yang mengalir pada sistem satu daya full pump teman-teman. Sini kita on kan kunci kontaknya dulu teman-teman, ataupun bisa juga nanti kita cabut relay fuel pump ya teman-teman ya. Di sini kita akan mengukur ya, di sini ada arus yang mengalir pada relay fuel pump ini teman-teman, berarti menandakan bahwa arus yang mengalir ini bagus teman-teman. Selanjutnya kita akan mengetes atau mendiagnosa apakah ada arus yang masuk pada vacuum switching valve pada sistem catur daya ini teman-teman. Yang pertama, kunci kontak kita on kan dulu ya teman-teman. Sudah on. Lalu kita akan melakukan tes. Ya, di sini ada arus yang mengalir ya teman-teman pada sistem catur daya ini teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan mengukur sistem catur daya atau mendiagnosa sistem catur daya dari injektor bahan bakar nomor 1 ya teman-teman. Kunci kontaknya kita on kan dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan tes pada sistem injektor langsung teman-teman. Ya, di sini tes pen menyala yang menandakan bahwa ada arus yang mengalir pada sistem catur daya ini teman-teman. Selanjutnya kita akan mengetes pada injektor yang kedua teman-teman. Ya, sama seperti injektor yang pertama, dia ada arus yang mengalir teman-teman, yang menandakan ini bagus. Selanjutnya kita akan mengetes pada injektor yang ketiga ya teman-teman. Ya, ada arus mengalir teman-teman, menandakan ada arus yang mengalir, berarti ini bagus teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan pada injektor yang keempat teman-teman. Ya, ini tes pen menyala, berarti ada arus yang mengalir pada injektor keempat teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan melakukan sistem diagnosa pada lampu malfunction indikator. Pastikan kunci kontaknya on ya teman-teman. Nah, di sini kita akan melakukan pengetesan apakah ada arus yang masuk teman-teman. Ya, di sini ada arus masuk ya teman-teman, yang menandakan lampu tes pennya ini menyala, berarti ada arus yang masuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sistem diagnosa catur daya pada ST2 3.1. Kita menggunakan tes pen. Di sini kunci kontak masih dalam posisi off. Lalu kunci kontak kita posisikan pada posisi starter atau ST. Nah, di sini lampu tes pen menyala, berarti ada arus. Baiklah, di sini selanjutnya kita akan mendiagnosa sistem catur daya dari dinamo starter 3.2 teman-teman. Di situ terminal dinamo starternya teman-teman. Lalu kita hubungkan dengan tes pen. Setelah kita hubungkan dengan tes pen, kunci kontaknya kita starter ya teman-teman. Ya, baik, di sana masih menyala, yang menandakan ada arus yang mengalir. Selanjutnya kita akan mendiagnosa sistem dari fuse STA 3.3 terletak pada kotak fuse teman-teman. Ya, di sini fuse-nya kita tes. Habis teman-teman, kita sambungkan dengan tes pen. Lalu kita starter kunci kontaknya, kita tes pada kedua kaki fuse atau sekiringnya teman-teman. Ya, di sini menyala, berarti ada yang harus mengalir. Selanjutnya ke sebelah nanti halaman yang dimana letak sistem STA atau terminal STA 3.4. Di sini dia terletak pada terminal 15, soket E9 terminal nomor 15. Sini ya teman-teman, STA E9 strip 15. Langsung saja kita tes pada ECM nya teman-teman.
Bis, coba bis. Ya, jangan lupa kontak di starter Ya. teman-teman. On. Starter. Itu. Ya, di sini lampu yang menyala. Berarti ada arus yang mengalir ya teman-teman. Jadi terima kasih.